kuasanya. Siapa yang harus gemetar? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bersama-sama katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya dan saudara diberi kuasa untuk menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita katakan bersama-sama, lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah adanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bersama-sama katakan haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan kesempatan untuk satu orang menyaksikan cinta kasih Tuhan kurang lebih 5 menit.
Saya persilahkan. Silakan ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan atau bapak-bapak yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya berikan waktu 1 orang. Apabila tidak ada, kita lanjut untuk siap menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya pada pagi hari ini. Apakah sudah hadir? Sudah hadir. Puji Tuhan. Baik. Ibu Adeline, Tambunan Montolalu. Oh baik, hambanya Ibu Adeline. Sekarang kita akan mendengarkan suara firman Tuhan melalui hambanya pada pagi hari ini. Mari kita membuka hati kita. Menerima firman dengan pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terima kasih Tuhan. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Benar Tuhan Yesus, bahwa firman-Mu terang bagi jalan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah berkati anak-anak-Mu yang ada di Cool Zoom ini Tuhan, untuk kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, di mana firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kami, melewati hari lepas hari Tuhan.
tanpa Tuhan kami tidak mampu, tetapi kami percaya bersama Yesus, bersama firman Tuhan, kami akan banyak melakukan banyak perkara. Mustahil bagi kami, tetapi tidak mustahil bagi Allah. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu Adeline ini ke dalam tangan kasih Tuhan, di balik salib-Mu Engkau sembunyikan hamba-Mu, biar kiranya Engkau urapi hamba-Mu dari ujung kepala sampai ke telapak kaki, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang boleh ditaburkan pada pagi hari ini, itu hanya suara Allah saja yang boleh didengar, yang boleh dikeluarkan dari mulut lidah bibir ini Bapa, sehingga setiap telinga yang mendengar dan masuk ke dalam tanah yang subur di hati kami boleh menjadi pelaku firman seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami Bapa untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan, saya boleh ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Siapakah saya ini ketika Tuhan melayakan saya untuk membawa firman di sini? Saya percaya itu bukan karena kuat gagah saya, bukan karena pintar dan bolehnya saya, tapi saya percaya itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan mau pakai saya lebih luar biasa lagi. Puji nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Temanya saya akan ambil yaitu jangan kecut dan tawar hati. Jadi kita buka di dalam Yosua 1. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, mungkin sudah ada yang mengenal, tapi juga ada yang belum. Nama saya Adeline Montolalu, suami saya orang Batak, namanya Johannes Tambunan. Saya mempunyai 3 orang putra. Ya, jadi yang paling kecil itu kelas 6 SD, yang paling besar sudah lulus sekolah, dan yang nomor 2 kelas 3 SMP. Inilah perkenalan diri saya tinggal di Cibinong, Bogor. Jadi bagi Bapak Ibu yang lewat di Cibinong boleh singgah di Puri Nirwana 2. Terima kasih. Sama-sama kita buka ke dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya boleh dibantu setiap saya baca firman, nanti boleh bantu Ibu Oli, boleh bantu kita dalam baca firman, Bu. Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tema kita pada pagi hari ini, jangan kecut dan tawar hati. Silakan Ibu Oli. Baik. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Momen. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi.
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih Ibu Oli. Sama-sama, Kita sama-sama tahu bahwa Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 ini adalah peneguhan buat Yosua, di mana ketika Nabi Musa dalam perjalanannya membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan buat bangsa Israel, di tengah-tengah perjalanan Nabi Musa mati. Maka firman Tuhan kepada Yosua berkata bahwa hambaku Musa telah mati. Jadi sebab itu bersiaplah bahwa Yosua yang akan melanjutkan tugas Musa untuk membawa bangsa Israel ke dalam tanah Kanaan. Jadi firman Tuhan ini peneguhan buat Yosua, juga buat kita. Saya akan pakai di sini ayat yang 8 dan 9. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua adalah anak yang masih muda. Ketika dia dipercayakan, di sini juga dia merasa bimbang, merasa khawatir karena dia masih muda. Dia juga merasa takut. Mampukah seorang Yosua yang masih muda membawa bukan ratusan, bukan puluhan bangsa Israel, tapi ribuan bangsa Israel keluar menuju ke tanah perjanjian. Sama ketika kita mengalami banyak masalah di tengah tantangan hidup pada saat ini. Inilah yang Tuhan mau katakan. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kenapa? Jangan sampai engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Karena apa? Kita harus sering-sering mendengarkan firman Tuhan. Karena firman timbul dari pendengaran. Kalau kita bisa melawan rasa ketakutan, rasa khawatir, itu kembali lagi karena kita suka mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita semua pasti mempunyai masalah dalam melalui hari-hari saat ini. Bukan hanya Bapak Ibu, saya pun mengalami masalah. Tapi percaya ketika kita mengalami masalah, kembali lagi kepada firman di dalam Roma 10 ayat 17. Kita akan buka di dalam Roma 17. Roma 10 ayat 17. Boleh Ibu Oli? Jadi ketika kecut dan tawar hati itu datang ke kita, apa yang terjadi di dalam Roma? Roma mengatakan, Roma 10 ayat 17. Ya, baik. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. 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 Ketika kecut dan tawar hati itu tiba di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, kembali lagi ke firman. Ya, di firman Roma. Di firman Roma mengatakan firman timbul, tunggu dulu ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di mana mengatakan Yosua tadi di ayat 8, Tuhan mengatakan bahwa aku perintahkan kepadamu untuk memperkatakan firman ini. Perkatakan terus firman ini. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Supaya apa? Ketika engkau baik-baik mendengarkan firman, firman timbul dari pendengaran.
pendengaran akan firman Kristus. Itu yang menguatkan hati kita. Ya Bapak Ibu, jadi dalam masalah apapun jangan pernah takut karena Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Kita kembali lagi buka di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, itulah yang dikatakan firman. Jika engkau tawar hati, kecillah. Jika engkau tawar hati, Kecillah kekuatanmu. kecillah kekuatanmu. Jadi ketika tawar hati itu datang, maka kecillah kekuatan kita. Untuk itu Bapak Ibu, kita perlu kekuatan. Firman itulah kekuatan buat kita. Untuk kita melalui hari lepas hari. Untuk kita menghadapi tantangan demi tantangan. Untuk kita keluar dari tantangan itu, kembali lagi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita akan kembali lagi belajar bagaimana caranya supaya kita tidak tawar hati, tidak kecut dan tawar hati. Saya akan berikan 3 poin yang dapat kita sama-sama belajar. Kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak kecut dan tawar hati? Kembali lagi belajar ke firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab dengan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Amin, amin. Kenapa? Bagaimana caranya kita supaya tidak tawar hati? Kita masuk ke dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Yang pertama, manusia ini, tubuh kita ini adalah tubuh yang lemah, tubuh yang rapuh. Ya, bagaimana caranya supaya tubuh ini menjadi kuat? Ya, yaitu kuatkan manusia batinia kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita membaca firman. Ya, kembali lagi tadi ke Amsal Roma 10 ayat 17, ya, itu menguatkan kita bahwa perdengarkan terus tentang firman Kristus, karena itu yang menguatkan iman batinia kita, tubuh batinia kita. Jadi manusia, tubuh kita boleh rapuh, tetapi di dalam firman tadi yang ayat ke-16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, manusia lahiria kami semakin rapuh, manusia lahiria kami punya keterbatasan, tetapi namun manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia batinia kita diperbaharui hari ke sehari. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita mau kuatkan manusia lahiria kita, kuatkan batinia kita dengan firman Tuhan. Ya, jadi poin yang pertama, untuk kita supaya tidak kecut dan tawar hati, yaitu di ayat yang ke-16. Ya, kuatkan manusia batinia kita dengan terus memperdengarkan firman Tuhan. Ya. Yosua juga mengalami hal kelemahan manusia lahiria seperti yang ada di dalam tunggu ya Bapak Ibu, saya udah catat, kadang suka hilang-hilang. Ada di dalam Mazmur 13 ya. Sampai Yosua bilang begini ke Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam hidup
umatku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Itu pun Yosua mengalami seperti yang kita alami. Dia juga mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran. Secara dia akan bawa beribu-ribu bangsa Israel keluar menuju tanah perjanjian. Ya, kalau orang dunia bilang, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Tuhan engkau sembunyikan? Kayaknya itu perkataan-perkataan yang lebay gitu kan. Kalau kata dunia, lebay lu gitu kan. Padahal kata Tuhan, baca firman, kan aku perkatakan kepadamu, terus perkatakan firman ini siang dan malam. Kenapa kita ada mesbah pagi? Kenapa kita ada mesbah malam? Karena apa? Supaya kita terus perdengarkan firman Tuhan di telinga kita. Karena itulah yang akan menguatkan manusia batinnya kita. Jadi nggak usah pakai yang berapa lama lagi Tuhan, kayak puisi ya. Jadi terlalu lebay. Tapi kembali lagi ke firman. Perkatakan firman itu siang dan malam. Ya Bapak Ibu, karena itulah yang Tuhan kehendaki atas kita semua. Itu poin yang pertama, ada di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ya, manusia lahiriah kita memang akan merosot, lemah, rapuh. Tetapi kalau kita menguatkan manusia batinia kita yang sehari ke sehari diperbaharui oleh firman Tuhan, maka semuanya itu dapat diatasi. Kerapuhan manusia lahiriah kita akan diperbaharui terus dengan kekuatan manusia batinia kita. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita masuk ke dalam 2 Korintus ayat yang 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Boleh Ibu Oli ayat yang ke-17 2 Korintus 4? Baik. Uh, 2 Korintus 4 ayat ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin, puji Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini poin yang kedua, yaitu tentang penderitaan. Ya, melalui penderitaan, ketika kita sabar, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita memperdengarkan firman setiap hari, maka kemuliaan yang kekal yang akan Tuhan berikan buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi Tuhan mengasihi kita, tetapi kembali lagi, apakah kita mau melibatkan Tuhan dalam masalah kita? Semua kita tahu, semua punya masalah. Bahkan kenapa saya bawa tema ini, jangan kecut dan tawar hati. Karena semakin hari di tengah wabah yang masih ada sedikit-sedikit, itu membuat iman kita menjadi merosot. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan, Tuhan pakai di tengah-tengah corona untuk mengadakan banyaknya Zoom, banyaknya mesbah doa lewat YouTube, bahkan lewat Zoom. Ini bukan secara kebetulan. Jadi kita syukuri ketika wabah itu melanda Indonesia, Tuhan pakai ibadah Zoom untuk memberkati kita. Dengan berjarak jauh, ada dari Sabang sampai Merauke. Percaya setiap hari Tuhan punya rencana indah buat kita. Asalkan kembali lagi tadi ke dalam Yosua 1 pasal yang ke-8, bahwa jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya kenapa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya Bapak Ibu, jadi ketika kita lewatin ini, ya kita tetap membaca firman, kita tetap ikutin mesbah doa pagi, doa malam, kita rajin mendengarkan firman Tuhan di telinga kita, maka itu kekuatan buat kita. Itu yang kedua, penderitaan yang kita lalui hanya penderitaan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita kuat, kalau kita menang hadapi itu semua, maka kemuliaan yang kekal Tuhan akan berikan kepada kita. Kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu kecewa. Kembali lagi ke dalam 2 Korintus 16, ayat yang ke-18.
Silakan Ibu Oli. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. 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 Seringkali manusia memperhatikan apa yang terlihat di depan mata kita. Banyak ibu-ibu yang mengatakan tuh, Bu Pendeta, saya sudah tidak sanggup. Saya mau bercerai saja deh Bu Pendeta sama suami saya. Kenapa? Karena dia kerjanya selingkuh terus. Karena dia kerjanya marah-marah terus. Karena dia ringan tangan sama saya, Bu Pendeta. Nah, seringkali manusia melihat yang kelihatan di mata kita. Ya, padahal yang Tuhan mau, itu Tuhan minta yang tidak kelihatan. Apa? Ya kita berdoa, masuk ke kamar. Kita berdoa, minta kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur hidup kita. Ya, kembali lagi tadi ke firman bahwa pencobaan yang kita alami itu tidak hanya biasa-biasa saja gitu. Tapi kalau kita bisa keluar dari masalah itu, Tuhan akan berikan kemuliaan yang kekal buat kita. Ya, jadi bagi ibu-ibu jangan pernah putus asa. Kalau suami kita melakukan sedikit melencong atau ke kanan atau ke kiri, kembali lagi tadi ke firman. Jangan pandang yang kelihatan, tetapi pandang yang tidak kelihatan, yaitu apa? Berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa. Karena dari yang kelihatan itu akan sementara, tetapi dari yang tidak kelihatan itu akan kekal. Ya Bapak Ibu, semua Tuhan akan ubahkan. Semua akan Tuhan ubahkan menjadi baik. Ya. Jadi ada lagi yang bilang gini, karena ibu-ibu banyak-banyak yang tidak yakin dengan doanya, minta tolong doa sama Ibu Pendeta atau Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, tolong doakan suami saya, dia begini-gini-gini. Misalnya dia ringan tangan atau dia selingkuh. Bapak Ibu, doa yang mujarab itu adalah doa seorang istri. Jadi ketika suaminya bermasalah, doa seorang istri yang paling mujarab, bukan doa seorang pendeta. Ya, karena kan istri Tuhan ciptakan untuk menjadi tiang doa. Ya, jadi ini pelajaran yang baru yang kita dapatkan bahwa kalau kita ada masalah, apalagi berkaitan dengan pasangan hidup kita, jangan minta doa dulu ke pendeta atau ke hamba Tuhan, tetapi biarlah kita sendiri yang berdoa buat suami kita, gitu. Bahkan kalau dia tidur ada di samping kita tuh kita tumpangkan tangan, gitu. Karena kan Tuhan menciptakan suami dan istri itu hidup sepadan. Ya, Bapak Ibu, mengalami banyak masalah dalam tiap keluarga, yaitu terutama suami istri. Ya, makin lama semakin merosot. Keharmonisan suami istri semakin menurun. Tapi kembali lagi, ketika istri taat dan setia, selalu memperdengarkan telinganya dengan firman Tuhan, maka percaya, kemenangan demi kemenangan akan didapati seorang istri. Bahkan suaminya juga akan kembali lagi kepada istrinya, kepada keluarganya. Dia akan setia kepada kita. Ya, Bapak Ibu, biarlah kiranya firman yang singkat ini tentang kecut dan tawar hati itu tidak ada lagi di antara setiap kita, di antara ibu-ibu, bapak-bapak dan juga saya. Ya, begitu juga tema poin yang saya ambil dari jangan kecut dan tawar hati itu ada 3 poin. Ya, yang bisa saya rangkum dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Poin yang pertama yaitu tubuh kita ini memang terbatas. Ya, manusia lahiriah ini gampang rapuh, gampang merosot. Tetapi kembali lagi, karena kita suka memperdengarkan telinga kita dengan kebenaran firman Tuhan, ya, maka manusia batiniah kita yang akan menguatkan tubuh manusia lahiriah kita. Ya, jadi kita balik, jangan manusia lahiriah kita yang lebih tinggi, tetapi sebaliknya manusia batiniah kita yang harus lebih tinggi. Saya bersyukur ketika saya ikut rajin, walaupun kadang saya buka audionya, buka fotonya atau enggak, tapi saya perdengarkan terus. Saya juga ikut rutin di family ministry. Karena apa? Saya rindu setiap hari saya dikuatkan. Karena apa? Zaman sekarang memasuki akhir
zaman iblis tidak gencar-gencarnya membuat sebuah keluarga itu hancur, membuat sebuah rumah tangga itu hancur. Jadi saya bersyukur saya bisa mengenal Ibu Oli, Pak Pendeta Komingguan, dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Saya bersyukur biarlah kiranya Zoom pagi kita ini terus menguatkan pribadi lepas pribadi di antara kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi poin yang pertama, untuk melengkapi, untuk mengalahkan manusia lahiriah kita, kita harus memperkuat manusia batinia kita. Dengan apa? Dengan terus memperdengarkan firman Tuhan, firman yang dari Kristus. Kedua, penderitaan, yaitu kita ambil di dalam tadi 2 Korintus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi penderitaan yang kita alami itu hanya biasa-biasa saja. Kalau kita bisa lalui itu, maka kemuliaan yang kekal Tuhan akan berikan buat kita. Ya, itu poin yang kedua, penderitaan. Akan mendapatkan kemuliaan kekal ketika kita bisa lalui itu bersama dengan Yesus. Yang ketiga, kecewa. Ada di dalam Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ketika kita kecewa, ketika kita melihat keadaan di sekitar kita, bahkan kita ada anak-anak yang nakal atau anak-anak yang susah diatur, suami kita ada yang berbuat yang tidak-tidak. Jangan kita lihat yang kelihatan, tetapi biarlah kita mau belajar untuk apa yang tidak kelihatan. Dengan cara apa? Kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, karena dengan kita berdoa, di situ Tuhan kasih hikmat buat kita. Di situ Tuhan kasih pencerahan buat kita. Ya, pasti kita akan keluar menjadi pemenang ketika kita mau belajar untuk memperhatikan yang tidak kelihatan. Ya, baik Bapak Ibu, tetap semangat, terus saling membahu-membahu di dalam kita beribadah Zoom. Kalaupun ada masalah, boleh dibagikan. Saya juga kemarin sempat berbagi kehidupan saya bersama dengan family ministry, dengan Gembala Sidang Pak Pendeta Komingguan. Bukan berarti kita menceritakan kehidupan kita ke hamba Tuhan, kita menjelekkan keluarga kita. Tidak. Tapi seringkali kita butuh kekuatan. Kalau kita sendiri sudah tidak bisa lagi, kita perlu hamba Tuhan, seorang pendeta untuk menguatkan iman kita, untuk menopang kita supaya kita tetap bertahan di jalannya Tuhan. Jadi puji Tuhan, kemarin sore bersama dengan Bapak Pendeta Komingguan, Bapak Pendeta Deriksen, Pak Joni, ada Pak Nicholas Liang juga, ada Pak Hendra Winata, ada Opung Sembiring. Saya bisa berbagi kasih karena saya jauh lebih muda dari para hamba Tuhan yang ada di sini, tapi saya mau belajar gitu Bapak Ibu. Saya mau belajar karena hidup dekat dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya Bapak Ibu, saya percaya juga pendeta pun pasti punya masalah. Tetapi karena dia jam terbang doanya sudah tinggi, mungkin dia bisa atasi itu. Ya Bapak Ibu. Nah kemarin saya di titik itulah saya terpuruk, tapi bersyukur ketika hamba-hamba Tuhan memberikan saya kekuatan, jujur saya sudah merasa lega. Saya mau kembali lagi mendengarkan firman Tuhan lagi, dan apalagi hari ini saya dipercayakan untuk bawa firman Tuhan. Ya, jadi jangan kecut dan tawar hati, kita buang di dalam nama Yesus. Kiranya kita memiliki batiniah yang kuat dengan kita terus mendengarkan firman kebenaran akan firman Kristus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus apa yang sudah kami dengar, apa yang boleh kami terima Tuhan itu boleh masuk ke dalam loh hati kami, karena kami percaya Tuhan ketika firman itu masuk ke dalam
telinga kami dan jatuh ke dalam hati kami yang subur. Kami percaya Tuhan perbaharui hari lepas hari iman percaya kami untuk kami terus bersandar berharap hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman sudah ditaburkan dan selebihnya kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan setiap kami untuk kami mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kami. Terus pegang hati kami Tuhan, pegang kehidupan kami untuk kami terus berjalan ke depan. Kami tidak mau tengok ke belakang bahkan ke kanan ke kiri, tetapi kami mau tengok ke depan, berjalan bersama Yesus, melangkah bersama Yesus karena kami percaya berjalan melangkah bersama Yesus kami akan cakap melakukan banyak perkara. Segala masalah hidup kami, Engkau Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib. Segala penyakit kami, Engkau Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Apapun itu Tuhan, Engkau sudah berikan kehidupan yang baik buat kami. Untuk itu Tuhan Yesus terus jaga hati kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman seturut dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa, kelemahan, kekurangan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya firman Tuhan boleh jatuh ke tanah yang subur sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Inilah kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Pada pelayanan selanjutnya kami serahkan. Shalom. Buat Delin, firman yang boleh menguatkan, luar biasa. Kita percaya diberkati pagi hari ini buat hamba-hambanya. Mari kita kepada Ibu Oli buat doa syafaat. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Ibu Deborah, terima kasih. Apakah bisa ditayangkan doanya? Pak Derikson, mari ya. Pak. Yes, terima kasih Pak Derikson. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berikan kami waktu ya Tuhan dan kami meresponinya untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Boleh memuji menyembah Engkau ya Tuhan yang telah dipimpin oleh Ibu Mikael Kutana Wawuruntu. Kami sungguh diberkati ya Bapa. Engkau jaga dan lindungi dia satu keluarga ya Tuhan. Suaranya semakin hari semakin indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga terlebih lagi. Kami telah dilayani firman Tuhan oleh Ibu Adeline ya Tuhan. Tambunan Montolalu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Terima kasih untuk peringatan itu. Bagaimana caranya untuk kami ya Tuhan. Untuk tidak kecut dan tidak tawar hati. Kami harus menguatkan ya Tuhan batinia kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dengan firman Tuhan yang kami dengarkan agar supaya iman kami bertumbuh karena pendengaran akan firman Kristus. Terima kasih. Kami harus sadar pada penderitaan yang kami alami adalah penderitaan yang ringan, yang tidak melampaui akan kekuatan kami. Agar Tuhan bisa membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dari saya Tuhan terima kasih. Dan kami juga ya Bapa, untuk menghadapi kehidupan ini, jangan melihat yang kelihatan tetapi yang tidak kelihatan ya Tuhan. Untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh pelayanan firman Tuhan dari Ibu Adeline ya Tuhan. Tambunan Montolalu ya Bapa. Engkau berkati ya Tuhan suami dan ketiga anaknya ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pelayanan ya Tuhan, kiranya memberkati semua yang melayani pagi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang nanti akan ya Tuhan Ibu Sri Dewi Endang Krishna, Ibu Nining yang akan memimpin di dalam bincang-bincang pagi dan Ibu Lebora yang akan menutup di dalam doa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setiap kami yang diberi kesempatan melayani, sungguh kami melakukannya dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih kesempatan yang indah pada pagi hari ini ya Bapak. Kami berdoa juga untuk negara kesatuan Republik Indonesia ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, di mana sekarang ya Tuhan pemerintah sedang fokus ya Tuhan di ibu kota ya Tuhan Yesus, Nusantara di Kalimantan Timur ya Bapak, ibu kota baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat dan marifat ya Tuhan, boleh ya Tuhan Yesus
timbul di pikiran daripada Presiden kami Bapak Joko Widodo ya Bapak. Juga bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri ya Tuhan, lembaga tinggi negara ya Bapak, juga Polri, TNI dan kepolisian ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Satukan hati semua gubernur sampai ke daerah di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sehati sepikir ya Tuhan. Mereka Tuhan Yesus juga tidak melakukan korupsi di dalam